mengetahui afirmasi yang kita miliki ya. Nah ini, kalau misalkan kita itu nggak punya afirmasi sama sekali. Baiklah sobat semuanya, saat ini teman-teman pelamar umum P3K Guru 2022 tentunya sudah mengikuti seleksi kompetensi ya untuk teman-teman, baik itu dari guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian lulusan PPG dan juga guru swasta. Yang mana di sini kita mengikuti seleksi dan juga memilih formasi yang merupakan sisa formasi dari penempatan P1, P2 dan juga P3. Nah, dari formasi yang tersedia tentunya di sini nanti akan ketat sekali untuk peta persaingannya, dan tentunya di sini salah satu syarat untuk kita bisa mengisi formasi sesuai pilihan kita, ini kita harus lolos passing grade ya. Yang mana untuk passing grade-nya sendiri itu sudah dirilis dari Pan RB, yaitu dari Kepmen Pan RB nomor 1005 tahun 2022. Nah tentunya dari afirmasi atau penambahan nilai ini adalah nanti akan bisa menjadi dewa penolong ya untuk teman-teman pelamar umum. Pada video ini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang dua jenis afirmasi atau penambahan nilai seleksi kompetensi teknis untuk teman-teman pelamar umum P3K Guru tahun 2022, yang mana pesertanya ini terdiri dari guru honor sekolah negeri kurang dari 3 tahun masa kerjanya, kemudian guru swasta dan juga lulusan PPG. Nah kira-kira untuk afirmasi usia 35+ dan juga masa kerja itu apakah masih ada? Kalau misalkan masih ada, itu letaknya di mana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, tentunya di sini nanti saat ini kita sedang berlangsung ya, yaitu untuk penjadwalan. Untuk saat ini kalau misalkan kita lihat pada kalender dan juga disesuaikan dengan jadwalnya, ini adalah tiba saatnya kita itu untuk dilakukan, yaitu pelaksanaan seleksi kompetensi untuk pelamar umum. Ini adalah 16 sampai dengan 21. Kemudian dari tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan 1 Februari 2023 ini berlangsung, yaitu untuk pengolahan hasil seleksi untuk teman-teman pelamar umum ya, atau P4. Ya, mana nanti bagi teman-teman pelamar umum yang dinyatakan lulus, nanti dari hasil pengolahan nilai tentunya di bagian ini juga ditambahkan afirmasi yang melekat pada diri kita. Berikutnya nanti secara bersamaan tahap berikutnya kita yaitu akan mengetahui pengumuman hasil seleksi pelamar umum berbarengan dengan P1, P2 dan juga P3. Beserta nanti akan langsung muncul, yaitu untuk sekolah penempatan kita itu di mana bagi teman-teman pelamar umum yang nantinya dikatakan lulus seleksi. Nah selanjutnya di sini teman-teman, untuk teman-teman pelamar umum tentunya sudah memilih formasi, yang mana di sini untuk masing-masing daerah tentunya untuk formasi pelamar umum itu tidak sama ya. Ada yang daerah itu membuka formasi untuk pelamar umum, ada juga yang tidak. Yang mana untuk pelamar umum ini formasi untuk umum ini adalah disediakan untuk teman-teman pelamar umum yang merupakan sisa formasi dari penempatan P1, P2 dan juga P3. Nah berikutnya di sini untuk kita bisa lulus seleksi, salah satu persyaratannya kita harus lulus passing grade ya. Nah lulus passing grade, untuk passing grade di tahun ini itu berdasarkan mengacu pada Kepmen Pan RB nomor 1005 tahun 2022 ya, tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi untuk pelamar umum pada pengadaan P3K jabatan guru untuk di instansi daerah. Yang mana untuk passing grade sendiri itu adalah untuk seleksi kompetensi manajerial dan juga sosiokultural, itu adalah minimalnya kita mendapatkan nilai 130, wawancara ini adalah minimalnya 24. Kemudian untuk seleksi kompetensi teknis ini adalah sesuai dengan lampiran yang ada di sini ya teman-teman. Nah di sini yang dimaksud dengan afirmasi itu adalah merupakan penambahan nilai yang diberikan untuk teman-teman pelamar umum, diberikan untuk penambahan pada bagian kompetensi teknisnya ya. Untuk di sini adalah kompetensi teknis ini yang nanti akan ditambahkan untuk afirmasinya jikalau kita memiliki afirmasi. Nah, kalau misalkan kita berkaca pada seleksi P3K Guru tahun 2021 kemarin, tentunya di sini juga sudah berlaku yang namanya nilai ambang batas atau passing grade dan juga afirmasi. Sehingga di tahun 2021 kemarin, maka di sini dari passing grade-nya itu ada 3 passing grade ya. Kalau di tahun 2021, kalau di tahun 2022 ini passing grade-nya hanya satu saja teman-teman, yaitu passing grade yang dulu di tahun 2021 dipakai
dalam P1 itulah yang digunakan untuk passing grade sebagai pelamar umum sekarang. Makanya di tahun kemarin ini di sini ada istilah keterangan P1, kemudian ada P2 dan juga ada P3. Yang mana untuk P1 itu merupakan passing grade awal yang belum mengalami penurunan passing grade ya. Nah, kemudian untuk P2 itu adalah passing grade yang diperuntukkan untuk teman-teman dengan usia yang lebih dari 50 plus. Kemudian untuk yang P3 itulah dari hasil penurunan passing grade untuk teman-teman ketika dulu itu banyak sekali yang tidak lulus seleksi ya untuk kompetensi teknisnya. Nah, berikutnya di sini kalau kita berkaca pada afirmasi ya. Untuk afirmasi di tahun 2021 kemarin ada afirmasi serdik, yaitu afirmasi serdik itu kalau misalkan kita memiliki sertifikat pendidik maka kita akan mendapatkan tambahan nilai ya untuk kompetensi teknis yaitu 100%. Artinya kita langsung lulus untuk yang di sini afirmasi ini ya. Ini kita dapat afirmasi, contohnya dapat afirmasi serdik kita langsung dapat 500 poin meskipun di sini nilai kita 230 ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita nggak dapat afirmasi, maka di sini kita nggak dapat tambahan afirmasi yang di sini seperti halnya serdik ya, 500 tuh nggak ada. Nah, ini jadi nilai apa adanya yang didapatkan ini adalah yang menjadi bahan perhitungan. Kemudian tahun 2021 kemarin ada usia untuk 35 plus ya. Ini ada tambahan nilai 15%, disabilitas 10%, dan juga untuk THK 2 ini adalah kemarin itu ada yaitu 10% ya untuk afirmasinya. Nah, selanjutnya untuk afirmasi dari 4 ini sebenarnya semua itu masuk kembali ya sebagai afirmasi di tahun 2022 sebagai mempermudah teman-teman guru honorer untuk bisa lulus seleksi di tahun 2022 yang nanti untuk penempatannya di tahun 2023 ini. Nah, coba sekarang kita perhatikan ya terkait tentang pembagian prioritas teman-teman. Nah, di sini ketika teman-teman meskipun untuk di tahun 2022 ini afirmasinya tidak sebanyak ini, namun sebenarnya afirmasi yang ada sebelumnya yang sekarang nggak ada itu dileburkan ketika teman-teman login ke akun SSCSN ya kan. Nah, kemarin ketika teman-teman login ke akun sscsn.bkn.go.id maka langsung akan terdeteksi ya bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade sebelumnya nggak dapat informasi, misalkan ini sekarang di sini ada P2 ya, namun kita nggak ada L-nya, kemudian P3 nggak ada L-nya, maka di sini teman-teman langsung terdeteksi masuk sebagai P1. Tentunya ini nanti tinggal menunggu saja untuk penempatannya. Nah, selanjutnya di sini untuk yang sebelumnya ini adalah merupakan afirmasi guru honorer THK 2 ya. Nah, guru honorer THK 2 itu afirmasinya untuk tahun 2022 ini dirubah menjadi yaitu ketika teman-teman login ke akun SSCSN ini menjadi peserta prioritas kedua. Iya kan? Nah, wujud dari kebermudahan dari teman-teman THK 2 yang dulunya ada afirmasi ini sekarang nggak ada, namun di sini sudah diberikan kemudahan yang lebih mudah, yaitu menjadi THK 2 ini menjadi P2 yang mana di sini mengikuti seleksi verifikasi atau kesesuaian dengan menggunakan penilaian dari tim penilai ya dari sekolah dan juga dinas serta BKPSDM. Nah, jadi di sini untuk teman-teman P2 dari THK 2 nggak perlu ikut ujian dengan 1 NBK. Kemudian untuk afirmasi usia ya, afirmasi usia ini adalah untuk saat ini tidak ada. Namun untuk afirmasi masa kerja ini diperhitungkan. Afirmasi masa kerja diperhitungkan yaitu ketika teman-teman login ini menjadi peserta prioritas ketiga ya. Nah, P3 ini adalah guru sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun. Ketika teman-teman login langsung menjadi P3 prioritas 3, nanti bersama-sama dengan P2 ini mekanisme seleksinya dengan menggunakan seleksi observasi ya, tidak menggunakan cat NBK. Nah, untuk di tahun 2022 ini untuk afirmasinya tinggal 2 teman-teman. Yang pertama, afirmasi sertifikat pendidik, yaitu bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik dan juga terverifikasi maka dapat afirmasi 100% ya. Kemudian untuk disabilitas ini dapat afirmasi 10%. Ini adalah dari kedua afirmasi ini adalah diberikan untuk teman-teman yaitu pelamar umum ya. Nah, di sini untuk teman-teman pelamar umum. Jadi afirmasinya yang dulunya banyak ini nanti sudah sudah dimasukkan ketika teman-teman login ke akun SSCSN dalam bentuk pembagian prioritas. Nah, sehingga di sini tinggal ada 2 untuk afirmasi pelamar umum. Ini sesuai dengan yang tertera pada Juknis P3K Guru tahun 2022 yang mana di sini kita lihat pada paragraf yang ke-8 terkait tentang penambahan nilai.
Nah, kompetensi teknis bagi pelamar umum ini diberikan penambahan nilai yang pertama, yaitu pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar. Dapat 100% dari nilai yang paling tinggi ya. Yang kedua, yaitu pelamar penyandang disabilitas. Ini adalah mendapatkan tambahan nilai atau afirmasi yaitu 10%. Nah, kemudian untuk akumulasinya ini adalah tidak lebih dari 100% untuk total penambahannya, teman-teman. Dan sehingga di sini ketika teman-teman itu mengikuti seleksi kompetensi, maka di sini untuk afirmasi yang berlaku untuk pelamar umum ini adalah afirmasi serdik dan juga afirmasi disabilitas ya, untuk menambah nilai kompetensi teknis. Nah, kalau misalkan kita nilai teknisnya itu sangat minim, nggak lulus passing grade, namun kalau misalkan teman-teman memiliki afirmasi, ini nanti bisa ditambahkan ya untuk afirmasinya tersebut. Itu untuk guru honor sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, lulus HPPG dan juga guru swasta. Nah, di sini seperti halnya kita di sini kalau misalkan di kompetensi teknis ya, yang afirmasi itu tambahkan pada kompetensi teknisnya dari nilai maksimal ini 500, maka kalau kita punya serdik kita langsung dapat lulus ya, di sini mendapatkan yaitu poin 500 pada bagian ini. Nah, selanjutnya seperti halnya yang ada di sini, kalau misalkan ini adalah untuk afirmasi di tahun kemarin, untuk usia ini adalah untuk pelamar umum, ini nggak masuk ya, udah nggak ada lagi. Kemudian K2 ini menjadi P2 otomatis, sehingga di sini hanya ada 3 kategori peserta, yaitu peserta yang memiliki serdik, peserta yang disabilitas, dan juga yang tidak memiliki afirmasi. Nah, maka di sini akan mendapatkan tampilan yaitu untuk penilaian kita. Tentunya di sini antara jawaban yang perlu untuk kita itu benar soalnya itu berapa, maka kita bisa perhitungkan dengan kita itu bisa mengetahui afirmasi yang kita miliki ya. Nah, ini kalau misalkan kita itu nggak punya afirmasi sama sekali, maka di sini kita harus mengerjakan soal dan mendapatkan benar minimal, misalkan untuk guru agama minimal benernya ini adalah benar 65 ya, sehingga kita mencapai passing grade yaitu 325. Guru kelas SD kita harus benar 64 soal sehingga kita mendapatkan nilai batas minimal untuk passing grade yaitu 320. Begitu juga dengan mapel-mapel yang lainnya, teman-teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan teman-teman tetap semangat ya. Meskipun di sini kita afirmasinya tinggal 2, semoga menjadi jalan terbaik kita bisa lulus P3K tahun ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.